محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang kami hormati Ketua DKM Mushola Darussalam Bapak Sidi Penuh beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 09 Bapak Syafi'i, yang kami hormati Yakin Abdul Sadian Sunandar, yang kami hormati segenap para orang tua kami, Bapak Sudarmo, para bapak, para jemaah senantiasa hadir di malam resmi Majelis Ta'lim Darussalam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa du'a'i wa ibadihi kiram khususan ila sahbihi. Silakan saja syaitan Allah memberi rahmat wa alihi wa sahbihi wa sallam. Syekh Al-Fatihah sallallahu alaihi wa sallam. Allah yatawassahu bi rahmatihi wal maghfirati wa ikhlasu lillahi wa al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. Alhamdulillah, di minggu yang lalu kita sudah membahas fikih tentang syarat-syarat dalam membaca surat Al-Fatihah. Maka kita lanjutkan dalam membaca surat Al-Fatihah karena ia termasuk rukun daripada salat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yaqra bi Fatihatil Kitab, maka la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak dikatakan orang itu salat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi menyatakan bahwasanya ketika surat Al-Fatihahnya bermasalah, Al-Fatihahnya kurang baik, Al-Fatihahnya kurang bagus, Al-Fatihahnya tidak memenuhi kriteria ketentuannya, maka pada saat itu juga disebutkan sholatnya kurang baik. Maka malam hari ini kita lanjutkan kemarin syarat membaca surat Al-Fatihah ada 10. Nah, malam hari ini kita membahas tentang tasdidatul Fatihah. Tasdid yang berada dalam surat Al-Fatihah. Sampai tasdidnya Pak dibahas. Sampai tasdidnya dibahas. Ada berapa? Dalam satu hari kita baca surat Al-Fatihah berapa kali? Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, berarti kan 17 kali ya? Benar Pak? Ada berapa tasdid dalam surat Al-Fatihah? Tuh, matematika ngaji, ulang tahun nanti. Ya kan? Ada begitu apa ngaji? Tidak, ulang nanti tahun. Tasdidatul Fatihah, tasdid yang berada di dalam surat Al-Fatihah itu arba'asyarah. Jumlahnya ada 14. Ada berapa? Berapa sekali ini udah 14 ya kan? Ada berapa? Ada 14 di dalam surat Al-Fatihah. Berarti nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, nggak boleh ada di tambahin tasdid tadi. Cukup 14
Dari mana? Sepakat mazhab Syafi'iyah mengatakan Al-Fatihah itu diawali dengan basmalah atau bismillah. Maka yang pertama, tasydid yang berada dalam surat Al-Fatihah bismillah di dalam fauqal lam, di atas huruf lam. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, bismillah, bismillah. Itu ada tasydidnya apa? Artinya tasydid apa? Ditekan. Berarti gimana? Bisnya jangan dilepas. Bis dilepas apa dilanjut? Dilanjut. Dia bersis ya. Dianya bersis. Nanti insya Allah yang kita bahas di kelas kedua. Bismillah harus ditekan karena itu adalah ada apa namanya tasydid dalam huruf lam. Yang selanjutnya ar-Rahman. Yang ketiga ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sekilas memang badannya hampir sama. Tapi kalau tasydid artinya lebih kuat. Maka dalam Al-Quran inna adzabun syadid. Azab Allah amat sangat pedih. Pedih itu tasydid. Karena dari tasydid bisa berubah makna. Ya, tasydid artinya berat. Sesuatu yang diberatkan namanya tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tasydid. Ditekan. Lalu ada tasydidnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sudah ditekan. Nah, baru kita masuk ketentuan. Ketentuan tasydid itu paling sedikitnya 2 ketukan. Tasydid paling sedikitnya 2 ketukan. 2 ketukan sama dengan 2 harokat. 2 harokat sama dengan 1 alif. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan masuknya itu tanpa ada tekanan. Terus yang selanjutnya Bismillah fauqal yang pertama, Ar-Rahman fauqar ra, Ar-Rahim fauqar ra. Selanjutnya Alhamdulillahi fauqal lam jalalah di atas huruf lam jalalah. Alhamdulillah segala puji bagi hanya kita ganti dengan hapus saja. Alhamdulillah binasa. Kalau kita bacanya yang kecil jadi besar, maknanya jauh beda kan? Alhamdulillah segala puji bagi, berarti kita puji Alhamdulillah kebinasaan milik, berarti Allah binasa. Kalau kita mengatakan Allah binasa, berarti tertolak tuh lewat sifat 20. Apa? Sifat 20 wujud kan ada ya. Terus ini di antara salah satunya apa maksudnya? Kekal artinya apa? Tadi ya kekal abadi. Sifat 20 artinya apa? Wujud ada, tidak dahulu, kekal bako, bukan tembakau, bako artinya kalau kita bilang Allah binasa berarti Allah kekal nggak? Enggak, berarti tertolak nggak? Tertolak kita. Akidah kita lalu nggak? Bahasa itu pada Al-Quran surat Al-Fatihah. Jadi haknya hak kecil. Lamnya jangan diturunin ya Pak. Lamnya jangan apa namanya lidah ketika naik di atas jangan diturunin
kantulan alham. Jadi langsung ditarik ke huruf H. Kebanyakan kita manggilnya itu karena ketika lidah kita naik belum nyebut H turun alham. Jadi terkena kantulan. Karena kita mantul ketika lidah kita udah naik, apa namanya langit-langit di atas alham naik ya lidahnya naik apa? Turunin langsung nyebut H alham. Kalau diturunin baru nyebut H jadi zaman. Coba alham. Jadi berarti kantulan itu terjadi karena belum waktunya turun tidak turun begitu Pak. Ya kan? Alham. Alhamdulillahi Rabbil. Sering kita dengar begitu? Karena posisi Rabbil adanya kita di mana? Di atas. Di atas. Kalau mau turun berarti setelahnya berapa? Ain. Rabbil. Rabbil. Jadi kan mantul dia. Kalau kita turun belum siap nyebutin huruf ainnya mantul dia. Rabbil. Berarti jangan diturunin kalau kita belum siap mengucapkan huruf selanjutnya. Makanya dalam Al-Quran diperintahkan warattilil Qur'ana tartila. Quran itu dibaca dengan pelan-pelan. Biar apa? Biar kalau lidahnya belum siap jangan dibaca gitu maksudnya Pak. Jelas ya? Belum berapa itu? Yang pertama di atas huruf lam. Yang kedua di atas huruf ro dalam kata ar-Rahman. Yang ketiga dalam huruf ro dalam kata ar-Rahim. Yang keempat fauqal lamul jalalah di atas lam jalalah. Dalam lafaz alhamdulillah. Yang kelima Rabbil alamin. Rabbun artinya Tuhan. Rabbun artinya Tuhan. Maka kalau kita tasydidnya artinya menjadi bukan Tuhan Pak, tapi kadang-kadang. Jadi tasydid itu bisa menjadi berubah makna. Rabbil. Jadi ditekan dulu. Ya. Rabbil alamin fauqallah. Ar-Rahman fauqara, Ar-Rahim fauqara. Namanya panjang apa pendek di sini Pak? Panjang. Pak, namanya panjang apa pendek? Maliki yaumiddin. Tasydidnya di mana berarti? Dalam huruf dal. Maliki yaumiddin. Jangan dilepas. Maliki yaumiddin. Sekiranya dia tasydid tapi kurang ditekan, berarti kurang sempurna. Maknanya panjang. Sepakat huruf mim dalam surat Al-Fatihah panjang. Maliki yaumiddin. Ditekan dulu. Rasa tekanannya ya di dalam huruf dal. Nah ini nih ayat selanjutnya nih. Iyyaka na'budu. Ini maknanya luar biasa. Iyyaka ditekan Pak. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka. Ya tasydidnya dibuang kepada matahari. Ngapain kita matahari? Na'budu, kita menyembah. Berarti kita menyamakan akidah kita sebagaimana akidah orang terdahulu. Iya, makanya kalau baca ini sedikit agak ditekan. Mau baca waqaf ataupun bacanya wasol. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak apa-apa lebih baik kita kirim daripada tasydidnya menjadi hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
yastami. Yang selanjutnya ihdinas siratal mustaqim di atas huruf shad. Ihdinas ihdinas itu ada tasydid. Siratal ladzina ada tasydid di atas huruf lam. Kemarin sudah kita bahas nih dalam pada surat Al-Fatihah. Hurufnya ada yang sama kan di situ? Ada yang sama kan? Ada yang sama kan? Siratal ladzina an'amta. Pertama muncul kita adanya di depan. Hamzah adanya di depan. Selanjutnya ain turun ke bawah. Nah itu bahkan lebih berat sedikit lah. Siratal ladzina kalau kita turunin dia akan sama dengan nada yang ada di depan. Siratal ladzina an'amta. Karena kalau hamzah adanya di depan, ain adanya di bawah. Tenggorokannya bagian bawah. Jadi sedikit agak berat. Siratal ladzina an'amta. Kalau ini jangan ditekan. An'amta ditekan menjadi guna. An'amta jadi guna namanya. Sedangkan ain huruf izhar dilepas. Siap-siap masuk ke tenggorokan bagian bawah. Di depan ya Pak. Adanya di depan. Ainnya turun. Yang sini kayak ada tekanan dia. Ada yang pernah nyoba? Ada yang pernah nyoba? Jadi ada hamzah, ada ain. Saya bedakan. An itu ringan dia. Adanya di turun ke bawah berat. Bisa? Coba tiga kelasan itu. Huruf apa itu? Huruf hamzah. Adanya di mana? Di depan. Sampai bisa Pak. Sekali lagi ya. Hamzah. 1, 2, 3. Sekarang kita ubah ke ain. Adanya di mana? Bawah. Berarti sedikit agak di dekat. Kata tadi ringan kan? Kalau ini agak berat. 1, 2, 3. Bedakan antara hamzah dengan ain. Hamzah adanya di depan. Berarti ada hamzah setelah ba. Adanya di bibir depan. Sedangkan ain falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Sering kita dengar begitu? Min ju'. Padahal ujungnya ain. Harusnya min ju'. Karena dia turun ke bawah. Hurufnya huruf
Minju. Ain apa hamzah? Ain. Perhatikan tak? Saya baca, Bapak nilai hamzah apa ain? Minju. Alif. Hamzah. Minju. Beda apa sama? Beda apa sama? Bisa membedakan ya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tarik ini apa? Ketika dia masuk, naik ke atas, turun lagi ke bawah, dan terasa sini. Kerasa nggak? Karena kalau nggak kerasa nggak bisa. Kan dia kan turun. Apa? Turun lagi dia. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, pertahankan begitu aja. Ghairil maghdub dan ghairil maghdub. Ghair adanya di mana? Tenggorokan kita sama dia, tapi adanya di mana? Bukan di atas. Jadi bukan go. Tapi kita sering ngomongnya go gitu ya. Jadi dibacanya ghairil maghdub, ghairil maghdub. Masuk ke tengah dia. Ghairil maghdub, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil 1, 2, 3. Ghairil Maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernah nggak Bapak dengar surat Al-Fatihah dibacanya waladdallin? Pernah dengar? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernah dengar? Itu kekeliruannya dari mana? Kita cek, kita lihatin mulut bocah nanti kita lihatin mulut bocah nanti. Oh, ternyata kekeliruannya kita salah naruh bibir. Kalau kita bibir kita rapetin, itu jadinya huruf ba. Ingat, huruf yang menggunakan dua bibir adalah 4. Waw, mim, fa, ba. Ini huruf yang harus menggunakan dua bibir. Hamzah itu nggak perlu. Nggak perlu. Tapi kalau nggak, bibir atas kita lihat nggak bakal bisa mengucap ya. Ada yang mau coba? Silakan ucapkan ba, bibir atas bapak tahan. Tapi boleh ini ke bawah. Coba mau coba? Ba. Nah, tapi bibir atas boleh ke bawah. Nah, karena itu yang disebut huruf dua bibir yang disebut syafatayn. Jadi huruf yang dua bibir kalau kita taruh bibir, berarti kita mau nyebut huruf yang 4 itu. Ghairil maghdubi 'alaihim ini kira-kira huruf apa toh? Ba. Karena kalau huruf ba apa begitu? Ghairil maghdubi 'alaihim bibirnya jangan ditempel, kalau nempel jadinya huruf ba. Jadi kalau kedengaran dia bacanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maksudnya waladdallin, tapi karena bibirnya nempel jadinya ba. Karena ada 4 huruf yang menggunakan dua bibir. Apa itu? Ba, mim, waw, fa. Ada yang bisa ngomong fa tanpa dua bibir? Menyebabkannya? Soalnya menyebab fa. Tanpa dua bibir. Atau mim, ma. 1 bibir aja dengan 2 bibir. Hah? Nempel nggak? Ada di mana nempel? Karena itu nempel. Nah, kalau sekarang kita bahas huruf-huruf yang udah di 2 bibir, huruf-huruf yang bebas. A. Ini kita pegang. A. Aman nggak? Kita sebut ro. Aman aja kan? Karena dia cuma 2 bibir. Coba ngomong sa. Masih bisa. Coba ngomong ma bibir atas
14. Dan kita lanjut satu lagi. Kapan kita disunahkan mengangkat tangan ketika sholat? Kapan disunahkan mengangkat tangan ketika sholat? Kapan kita disunahkan? Disunahkan. Kata-katanya disunahkan bukan diwajibkan. Kapan kita disunahkan mengangkat tangan ketika di dalam sholat? Jadi bapak jangan bingung lagi. Kok lu angkat tangan enggak? Kok enggak mengangkat tangan? Nah, jangan bingung lagi. Dari atur nih. Ada angkat tangan yang wajib, namanya takbiratul wajib tuh. Nanti kita termasuk ini. Karena kita bahasnya masuk sholat. Allah berarti wajib. Selebihnya sunnah kan? Makanya di situ ada perbedaan. Ada yang ruku angkat tangan dulu, ada ruku langsung nurunin tangan. Ya kan? Bingung nggak tuh kita? Yang benar yang mana kan gitu ya Pak ya? Itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Sunnah. Bapak ngelakuin dapat keutamaan, bapak nggak ngelakuin pun sholatnya tidak batal. Jelas nggak? Jadi dulunya mana? Kalau mau ruku angkat tangan, itu kesunahan. Sunnah mengangkat tangan ketika di dalam sholat fi arba'in mawadi'ah. Ada 4 tempat. Ya. Ada 4 tempat. Yang pertama ini takbiratul ihram. Takbirnya takbiratul ihram. Lafaznya wajib. Lafaznya ya wajib. Angkat tangannya menyempurnakan ya wajib. Takbiratul ihram. Yang kedua, wa'in minal ruku. Ketika ruku, boleh bapak angkat tangan? Boleh? Tidak. Tapi ketika takbiratul ihram, ulama mengatakan usahakan angkat tangan. Jadi satu paket, suaranya, angkat tangannya, sama. Gerakannya dan ucapannya harus sama. Allahu Akbar. Beres ya. Tapi kalau ruku kita sunnah mengangkat tangan. Wa indal i'tidal, ketika bangkit dari ruku. Nah ini nih yang suka nih angkat tangan kayak ini. Wa indal qiyam minat tasyahudil awal. Setelah bangkit dari tasyahud awal. Oh dari pada bumi tasyahud awal apa nih nanti apa? Setiap rakaat itu mengangkat tangan. Rakaat pertama bangkit, rakaat kedua takbir. Kan ada kan? Ada nggak? Ada. Ada nggak? Banyak. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Karena kebiasaan. Jadi angkat tangan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah salah satunya tasyahud awal berarti rakaat berapa? Kedua. Jadi makanya bapak kadang merasa aneh kan? Rakaat pertama dia takbiratul ihram kan? Terus bangkit, ruku, sujud, tidak sujud, bangkit lagi dia nggak takbir. Di rakaat kedua. Dia langsung nih Allahu Akbar, nggak angkat tangan. Ya, nggak angkat tangan. Tapi pas habis duduk tahiyat awal, dia bangkit berdiri angkat tangan Allahu Akbar. Kita ngomong, kok nih orang salat langsung sih takbirnya begitu kan? Benar nggak? Ya siapa yang ngajari selama seminggu itu? Pokoknya gua pakai 4-4-nya. Ya kan? Jelas nggak? Jadi utamanya mengangkat tangan setelah tasyahud awal di rakaat selanjutnya berarti mau ke rakaat berapa? Tasyahud awal rakaat berapa? Berarti setelah tasyahud awal masuk ke rakaat. Berarti gampangnya ganjil kan gitu. Satu kita mulai dengan takbiratul ihram, satunya lagi kita mulai dengan sunnah setelah duduk tahiyat awal. Jelas kan? Terus yang 4 kali takbirnya di mana itu? Rakaat pertama takbir, rakaat kedua takbir, rakaat ketiga takbir, rakaat keempat takbir. Boleh nggak? Ya boleh aja. Cuma tetap dapat sunnahnya di 1 dan ketiga. 1 dan ketiga.
Jelas ya Pak ya? Ya kan? Jadi jelas ya. Jadi ketika mengangkat tangan, usahakan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal dan ketika bangkit daripada duduk tasyahud awal. Makanya ruku ada yang karena mengangkat tangan. Sering Pak, melihat tangannya langsung dijatuhin ada kan? Ada? Boleh nggak? Boleh, karena itu bukan wajib Pak. Maka ketika kita memahami mana wajib, mana sunnah, kalau wajib atau rukun maka dia batal sholatnya. Tapi kalau sunnah, Bapak mau pakai silakan, dari kaki sayang. Bapak pernah lihat kalau ruku? Ada orang yang ruku, mohon maaf, saya kan begini ya, ini ruku nih. Dari sini bersekat. Baiklah kalau datang semua ya Rabbika farqab Allah. Turun ya, Allahu Akbar. Mana Anda? Sah nggak sholatnya? Sah. Ya kan? Tadi kok nggak makan ya? Ulang lagi ya. Batal nggak sholatnya? Batal lah. Karena nggak ber. Kalau bangun rukunya, kami Allah. Nah itu tadi. Ini tidak ada seorang. Pertama nih, sunnah ya, dapat ya. Sunnah mau dapat lagi kedua, Allah. Dapat sunnahnya lagi ketiga, Allah, hanya Allah. Dapat sunnah berapa sudah? Tiga satu lagi kan? Kita cari setelah rakaat. Tiga. Setelah rakaat dua. Kan kalau yang pertama begini kan ya, bangku sujud lagi. Nah ini namanya duduk apa? Bukan roti apa? Kan sering apa ya? Ada yang duduk sendiri kan? Ya. Rakaat pertama ya, rakaat kedua. Bapak duduk nih. Jadi sebelum bangun duduk. Nah, sebelum bangun duduk dulu ya. Jadi rakaat kedua. Tahu ini sunnahnya di rakaat ketiga. Tadi duduknya bukan duduk tahiyat awal, tapi duduknya kenapa? Persiapan, karena ini ketika itu Nabi dalam kondisi sudah naik usianya. Makanya kalau orang tua kan dari sini bisa nyampe kan? Mohon maaf, saya berarti ada yang orang bisa aja. Allah, bisa aja. Coba kalian ada juga. Kalian harus bisa. Allah, nah, kan begini kan? Sehingga kata baginda Nabi apa? Daripada engkau begitu nggak dapat ganjaran, saya kasih dulu. Istirahat, ini biar yang terakhir ini. Karena kan ini apa namanya pergelangan ini apa lutut, kan yang kerasa ini Pak. Ya Pak kalian, yang kerasa ini sehingga dia habis sujud bisa istirahat dulu, baru bangkit lagi. Ya, dia sebenarnya sudah aman. Kalau anak muda biasanya lah, biasanya kan gitu ya. Itu patokannya begitu, kurang lebih demikian. Patokannya kalau aku berarti masih muda. Ada pemanasan. Ya kayak tadi bangkit dari ruku juga yang disebut i'tidal, maka tangan akan mendapatkan sunnah. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, ketiga bangkit dari yang tidak setiap rakaat, dan yang keempat ketika setelah tasyahud awal, ketika tasyahud awal. Sampai sini jelas ya Pak ya? Ya Pak ya? Angkat tangan juga dapat. Jadi Bapak ketika mau ruku angkat tangan juga dapat tangan lebih begitu rasanya Pak. Kalau dapat bonus pada mau Pak? Kalau yang mengerjakan ini dapat bonus dari bos, rasanya begitu. Kira-kira dikerjain Pak? Ya kan? Nah dengan begini, dengan nanti kita kembali sekali, kita tahu mana aja bonus-bonus dalam sholat. Kalau bonus itu kan boleh diambil, boleh enggak, terserah kita kan, tanpa mengganggu gaji pokok kita, bahasanya begitu. Ya Pak ya? Mungkin demikian, mudah-mudahan menjadikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.